Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang kami kemas secara informatif dan juga interaktif. Papadahan Dokter bersama Rina yang akan menemani Anda untuk membahas suatu topik yang sangat penting. Dan hari ini kita akan membahas pembahasan seputar gangguan jiwa yang sering masih dianggap tabu dan penanganannya masih kurang. Dan sudah hadir bersama Rina dokter kejiwaan yang akan membahas bersama Rina terkait kenali tanda awal gangguan jiwa, dan beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim. Kita sapa saja Dokter Tri Ani SPKJ. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, selamat bergabung bersama Rina di Papadahan Dokter. Pada kali ini kita tadi sedikit Rina membahas men-spill dikit terkait gangguan jiwa yang masih dianggap tabu nih, Dok, ya, dan orang-orang masih beranggapan bahwa kurangnya iman dan lain sebagainya lah, intinya masih dianggap tabu deh ya di sekitar kita gitu, dan tidak dipungkiri, Dok, ya, masih ada hal-hal tersebut. Nah, Dok, sebelum kita melangkah terlalu jauh gitu ya terkait ini, apa sih, Dok, gangguan jiwa ini? Dokter bisa menyampaikan secara simpel deh ya, yang bisa ditangkap masyarakat. Gangguan jiwa ini apa dan mengapa harus dideteksi secara dini? Silakan, Dok. Oke. Nah, yang pertama, gangguan jiwa ini adalah sekumpulan gejala yang mempengaruhi pikiran, ya. Jadi mempengaruhi pikiran, berikutnya juga mempengaruhi perasaan, dan juga mempengaruhi perilaku yang dapat mengganggu individu dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, jadi kumpulan gejala, ya. Jadi tidak hanya dari perilaku, ya. Jangan menunggu gelisah dulu, ngamuk-ngamuk dulu. Dari pikiran aja yang sudah tidak wajar itu sudah termasuk gangguan jiwa. Atau dari perasaan saja yang selalu ingin marah atau selalu sedih atau selalu cemas, memang fisiknya terlihat baik, itu juga sudah termasuk gangguan jiwa, kayak gitu. Itu sederhananya. Jadi tidak hanya dilihat dari fisiknya aja, kayak gitu. Jadi penting tadi pikiran, perasaan, dan perilaku yang dapat mengganggu individu itu beraktivitas secara sehari-hari, kayak gitu. Oke, kenapa harus dideteksi secara dini nih, Dok? Kenapa harus dideteksi secara dini? Karena untuk mencegah penurunan produktivitas, mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan saat berinteraksi sosial, ya. Berikutnya lagi mencegah dia tidak merawat diri atau menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Oke, Dok. Gangguan jiwa sendiri ada tingkatan-tingkatannya nggak sih, Dok? Apakah misalnya orang terkena gangguan jiwa itu sudah parah, fatal, atau ada yang ringan dulu deh, misalnya agak menyendiri kah di pojokan, misalnya suka menyendiri di rumah, di kamar, misalnya ada tingkatannya sendiri nggak sih, Dok? Jadi kalau gangguan jiwa itu secara garis besar kami kelompokkan menjadi 3, gitu ya. Jadi ada yang kelompok cemas, ada yang kelompok depresi, ada yang kelompok psikotik. Nah, di cemas itu ada yang ringan sampai berat, depresi pun ada yang ringan sampai berat, psikotik pun ada yang ringan sampai berat. Ya, jadi 3 dulu klasifikasi. Jadi kalau cemas, misalnya cemas itu seperti sering terbangun, ya, atau misalnya khawatir berlebihan, ya, itu sudah masuk gangguan jiwa. Apalagi misalnya gara-gara cemasnya, misalnya ada peristiwa nih, misalnya melihat kecelakaan atau apa, jadi cemas setiap pergi ke kantor, jadi harus minta dampingi atau malah tidak berani ke kantor, itu juga masuk gangguan jiwa. Kalau depresi itu misalnya dari keluhan sedih, misalnya, ya, setiap orang sedih, kayak gitu. Betul. Tapi ada yang sedih berlangsung lebih dari 2 minggu, ada yang sedih maksudnya cuma sedih aja nih, tapi ada yang sedih sampai mempengaruhi nafsu makan, ada yang sedih sampai mempengaruhi tidur, apalagi sampai ada yang sedih sampai putus asa, sampai berpikir bunuh diri. Nah, itu di kategori sedih. Kalau di psikotik itu yang mulai ada halusinasi, kayak gitu, atau pikiran yang tidak wajar, kayak gitu. Nah, kadang beberapa orang kalau ringan itu masih cuma mendengar bisikan.
ada yang mulai mendengar bisikan sampai mengajak berbicara, ya, makanya maksudnya yang timbul itu bicara sendiri gitu. Ada yang mendengar bisikan sampai harus melakukan sesuatu, misalnya bisikan itu misalnya menyuruh untuk memukul atau menghancurkan barang gitu ya. Kadang itu yang sudah berat. Nah, jadi ada dikelompokkan 3 tadi, dari 3 kelompok itu tadi semuanya ada dari ringan sampai berat kayak gitu. Nah, kenapa kita harus deteksi secara dini agar kalau sebisa mungkin hanya di kategori ringan. Iya, jangan naik sampai berat kayak gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya cemas. Ya kalau bisa sedini mungkin nih cemas ya, maksudnya jangan sampai dia sampai berhenti kerja kayak gitu. Dari awal dia sudah setiap berangkat gugup itu sudah perlu pertolongan kayak gitu. Atau dari sedih tadi. Kalau sebisa mungkin sedihnya tadi hanya sebatas sedih, ya jangan sampai sedih sampai bunuh diri kayak gitu. Psikotik tadi seperti itu juga, kalau bisa dari mendengar bisikan awal yang cuma mendengar aja itu sudah kita obati supaya dia tidak mendengar bisikan dan merusak barang orang lain kayak gitu atau melukai orang lain seperti itu. Makanya deteksi dini penting supaya tidak menimbulkan dampak yang membahayakan dirinya ataupun orang lain. Oke, misalnya nih dok, sebut saja misalnya di lingkungan rumah atau keluarga menemukan ada salah satu keluarga yang misalnya suka menyendiri dan lain sebagainya yang ke arah gangguan jiwa. Apakah harus langsung ke dokter kah untuk konsultasi atau dibicarakan terlebih dulu atau ada hal-hal yang dilakukan nih dok? Nah, yang pertama kita harus mengenali dulu nih adanya perubahan. Ya. Kadang orang itu sadar ada perubahan tapi menganggap biasa kayak gitu. Nah, padahal dari deteksi dini maksudnya perubahan ini penting kayak gitu. Jadi yang pertama harus dikenali dulu, yang harus tahu dulu perubahan apa nih yang harus jadi ini. Nah, yang pertama mungkin dari interaksi sosial ya. Jadi misalnya nih ada anggota keluarga yang dulunya pemandir ya, maksudnya banyak bicara, sering cerita, kok tiba-tiba berubah jadi lebih pendiam. Itu sudah salah satu nih. Atau yang dulunya pendiam kok sekarang lagi banyak bicara. Itu juga salah satu tanda ya, itu interaksi sosial. Yang dulunya misalnya tidak pemarah kok sekarang lebih pemarah. Yang dulunya misalnya bisa dipadahi nih, nurut kok sekarang membangkang. Nah, itu sudah dari interaksi sosial tuh penting, adanya perubahan-perubahan itu penting dilihat gitu ya. Yang berikutnya dari merawat diri. Ya, seperti misalnya kok kenapa akhir hari ini misalnya mandi mulai kurang ya, maksudnya mulai kurang maksudnya acak-acakan kayak gitu ya, maksudnya yang dulunya dia rapi kok sekarang jadi malas bedak kayak itu kan, sederhana aja maksudnya malas bedak kok sekarang punya keluar rumah dulunya masih pakai baju bagus kok sekarang cuma pakai sweater ya, maksudnya atau apa. Intinya dari merawat diri, atau yang dulunya biasa-biasa kok sekarang tambah menor. Ya, itu juga penting ada perubahan dari segi merawat diri. Nah, berikutnya lagi misalnya yang paling penting kayak mandi ya. Normalnya kan orang mandi sehari 2 kali nih, maksudnya. Ya bolehlah sekali sehari kalau misalnya libur atau apa. Tapi ini walaupun kerja ya, walaupun ini kok mandinya mulai malas. Terus mulai menimbulkan bau yang tidak enak nih, dan dia merasa tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kita sekitar kok ini anggota keluarga kita kok merawat mandi mulai malas, sudah mulai bau dan dia tidak masalah kayak gitu ya. Itu juga salah satu tanda awal kayak gitu. Artinya mulai ada lelah, entah cepat lelah ya. Untuk merawat diri saja dia tuh lelah kayak gitu. Yang berikutnya lagi biasanya di penampilan fisik, jadi bisa mungkin lebih gemuk atau lebih kurus kayak dari gitu. Sebelumnya dari sebelumnya kok misalnya kok tiba-tiba misalnya kok perlahan tambah kurus atau perlahan tambah gemuk kayak gitu tanpa ada yang penyebab jelas kayak gitu, maksudnya terlihat penyebab jelas. Nah, berikutnya lagi kayak biasanya sangat mengganggu itu mulai tidak tidur ya. Biasanya orang misalnya wajar tidak tidur karena main HP atau apa, tapi kalau ini maksudnya berhari-hari sampai maksudnya cekung atau ya, atau maksudnya sampai tidak tidur terus tidak mandi terus makan kurang ya, apalagi
tambah sulit untuk diajak komunikasi, entah maksudnya dia malas menjawab atau diajak komunikasi sering marah-marah. Nah itu biasanya sudah tanda awal. Nah apakah maksudnya langsung ke profesional? Nggak harus kayak gitu. Itu biasanya bisa ke puskesmas dulu, ya, maksudnya untuk di screening, maksudnya bawa ke puskesmas, maksudnya untuk di screening itu artinya ada kayak kuesioner, ya di situ nanti dinilai, maksudnya, ya, karena kalau kita tanya langsung mungkin dia sulit menjawab gitu. Ada itu kuesioner sederhana SRQ 20. Situ kan ada pertanyaan-pertanyaan sederhana dan jawabannya pun cuma iya dan tidak, kayak gitu ya. Jadi di situ kalau lebih dari 8 atau apa itu artinya perlu bantuan. Ya, jadi di situ maksudnya itu bukti nyata bahwa ada ini masalah. Enggak, kalau misalnya kita tanya aja mungkin mereka merasa nggak ada masalah karena di kuesioner itu pertanyaan sederhana kayak apakah tidur Anda ada terganggu gitu, apakah Anda sering marah, kan ya, keseharian aja. Keseharian aja, dan jawaban pun ya dan tidak, kayak gitu. Nah di situ dasar kadang masyarakat maksudnya ragu-ragu untuk membawa karena tidak ada dasar. Tapi kalau gitu kan terlihat nih. Nah, jadi mungkin nanti dari pihak puskesmas bisa mengarahkan apakah ke psikiater atau ke psikolog dulu, tapi biasanya itu jadi dasar yang bisa untuk maksudnya yang meyakinkan lah, kayak gitu, bahwa ternyata aku memang perlu bantuan karena dari jawabanku ternyata ke arah sana, kayak gitu. Oke, Dok, biasanya kebanyakan ada faktor apa sih, Dok, yang memicu orang tersebut gangguan jiwa? Apakah adanya faktor biologis kah atau lingkungan yang mempengaruhi, Dok? Kebanyakannya, Dok. Jadi kalau penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya tidak bisa satu faktor, ya. Jadi biasanya itu ada beberapa faktor. Salah satunya misalnya organik, ya. Nah, jadi kalau organik itu biasanya ada gangguan di otak, ya. Jadi bisa karena penyakit, ya, seperti misalnya adanya tumor, ya, di otak, atau ada stroke, ya, sumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah, ya, itu bisa mempengaruhi ke perilaku, perasaan, dan pikiran, kayak gitu, ya. Jadi penting di situ. Jadi yang pertama itu kalau kami melihatnya gangguan jiwa, penting kami lihat dulu ada faktor di tubuhnya, ndak ada penyakit tertentu ndak di tubuhnya. Jadi contohnya misalnya penderita diabetes, kalau gula darahnya terlalu tinggi itu bisa merubah perilaku seseorang, kayak gitu, ya. Misalnya dia jadi penurunan kesadaran, ya, atau jadi sering mengamuk, ternyata bahasa awamnya keracunan gula, kayak gitu, karena gula darahnya terlalu tinggi. Itu obatnya bukan jiwa, turunkan gulanya itu oleh interna, kayak gitu. Kayak stroke tadi misalnya, atau ada stroke biasanya yang tidak bergejala kan stroke yang sumbatan. Nah itu perlu diperiksa nih, misalnya gejalanya tiba-tiba mendadak, ya, misalnya dulunya baik tiba-tiba mendadak, apalagi ada riwayat hipertensi atau apa. Nah tiba-tiba ngamuk, kayak gitu. Nah ternyata juga ada kelemahan salah satu anggota tubuh. Nah itu bukan ke jiwa, itu dulu ke saraf, kayak gitu, untuk diobati, ditanggulangi dulu sarafnya, stroke-nya tadi. Biasanya membaik dengan sendirinya untuk keluhan jiwanya. Jadi itu untuk yang faktor organik, kayak itu, ya. Berikutnya lagi yang mempengaruhi gangguan jiwa juga faktor di lingkungan atau pola asuh atau kepribadian, ya. Jadi penting di sini tingkat pendidikan juga, ya. Jadi seperti lingkungan yang contoh misalnya kasus narkoba, kayak gitu. Nah dia akan mengalami gangguan jiwa karena mengkonsumsi narkoba. Narkobanya karena apa? Karena lingkungan, ya. Itu juga penting. Terus juga pola asuh, ya. Jadi orang tua yang terlalu pemarah, ya, atau orang tua yang terlalu banyak aturan itu juga kadang resiko si anak mengalami gangguan jiwa itu lebih besar daripada orang tua yang lebih fleksibel, kayak gitu, ya. Jadi penting kepribadian anak juga, ya. Apakah anak ini pendiam, apakah anak ini lebih terbuka, itu juga mempengaruhi terjadinya gangguan jiwa. Yang berikutnya lagi kayak faktor agama. Tadi bukannya kurang iman, ya, maksudnya, tapi mungkin keyakinan dia terhadap Tuhan, keyakinan dia terhadap takdir, ya, itu juga mempengaruhi seseorang untuk
mengalami gangguan jiwa. Jadi tidak bisa satu faktor maksudnya, oh karena dia kurang sholat misalnya langsung gangguan jiwa, belum tentu kayak gitu. Atau misalnya juga pola asuh misalnya banyak trauma, tapi dia mendapat lingkungan yang baik di fase kehidupan berikutnya, bisa resiko mengalami gangguan jiwa juga berkurang. Jadi kita kalau melihat kenapa seseorang mengalami gangguan jiwa, Anda bisa melihat satu jawabannya kayak gitu kan, Anda bisa panjang. Jadi harus digali ada apa selama perjalanan hidupnya, ada penyakit apa selama perjalanan hidupnya. Contoh lagi kayak misalnya kasus hipertiroid kayak gitu kan, itu juga kesannya kayak gangguan jiwa karena cemas terus, itu bisa jadi karena tiroidnya. Jadi itu harus interna yang obati kayak gitu. Jadi penting kalau kami jiwa, maksudnya tidak bisa ngelihat satu faktor gitu, satu sisi, dok, satu sisi tidak bisa kayak gitu. Banyak harus, tapi itu tadi penyebabnya ada apa? Biasanya dari organik, lingkungan, pola asuh tadi, sama dengan keyakinannya terhadap agama kayak gitu. Bukan berarti kurang iman ya, tapi keyakinan. Mitos berarti, dok? Iya, mitos. Oke, gitu. Baiklah. Dok, gangguan jiwa apakah bisa disembuhkan? Nah, sebenarnya itu tergantung tadi kelompoknya tadi, maksudnya tergantung kelompoknya, tergantung berat tidaknya gangguan terus sudah berapa lama mengalami gangguan terus umur dia mengalami gangguan, itu yang mempengaruhi apakah minum obat lama atau tidak. Nah, di sini yang penting adalah kata-kata sembuh, maksudnya kalau bisa disembuhkan bisa, insya Allah beberapa bisa gitu. Tapi di sini kami yang tidak bisa kami jamin adalah apakah tidak kambuh. Itu, nah di sini yang penting maksudnya kadang orang berpikirnya sembuh itu berarti tidak kambuh. Sebenarnya itu yang tanda kutip keliru kayak gitu. Mungkin saat ini sembuh bisa sembuh beberapa pasien saya bisa sembuh dengan lepas obat. Tapi kalau kami dari jiwa, kriteria sembuh kami itu beda jadi kriteria sembuh kami itu pasien kembali produktif, pasien kembali bisa berinteraksi sosial dengan baik, pasien kembali bisa merawat dirinya, walaupun itu harus bersama obat. Itu sudah kami kriteria sembuh. Alhamdulillah kalau bisa lepas obat. Kami tidak mau memaksakan sesegera mungkin lepas obat tapi dia tidak bisa interaksi sosial, tidak bisa berkegiatan, tidak bisa berkegiatan. Jadi konsepnya apakah, tapi pada saat pasien saat itu sembuh nih, bisa kembali interaksi sosial, bisa kembali bekerja, bisa kembali merawat diri, bisa tanpa obat, alhamdulillah. Tapi kami tidak bisa menjanjikan pasti tidak kambuh. Wow. Nah itu, jadi pasti apakah bisa sembuh? Bisa. Cuman kambuh itu PR. Tapi kambuh itu tidak ada yang bisa menjamin kayak gitu Jadi karena kita tidak tahu kehidupan yang dijalani Jadi seperti itu. Contoh misalnya nih, Mbak pilek karena kehujanan, bisa sembuh enggak? Bisa. Tapi pasti enggak ada pilek lagi. Tidak pasti. Karena kan kita tidak tahu apakah kita ketemu hujan lagi atau tidak. Begitu juga jiwa. Saat ini bisa sembuh, tidak bisa. Mungkin karena sembuh dengan lingkungan yang suportif. Misalnya masih ada orang tua, suami mestinya masih ada, anak masih sehat. Kan kita tidak tahu ke depan ada apa, tanda kutip badai kehidupan apa yang terjadi kayak gitu. Nah, pada saat badai itu tidak ada jaminan pasti tidak kambuh kayak gitu. Tapi mungkin kalaupun kambuh tidak seberat sebelumnya kayak gitu. Jadi seperti itu, kalau bisa sembuh bisa, insya Allah. Tapi kriteria sembuh pasti tidak kambuh, nah itu yang tidak bisa kami janjikan kayak gitu. Oke, tentu ada peran atau faktor keluarga, dok ya? Iya, itu sangat yang paling mendukung. Yang paling utama sih menurut saya faktor keluarga kayak gitu. Oke, baiklah, menarik sekali ya pemirsa dimanapun berada, dan masih banyak sekali pembahasan. Dan setelah segmen berikut akan Rina bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Oke,
Oke, kembali lagi bersama Rina di Papadahan Dokter bersama dengan Dokter Ani, dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Ya, tadi sudah banyak sekali membahas terkait gangguan jiwa ini gitu ya, yang jangan sampai kita menganggap remeh hal tersebut dan harus segera kita atasi bersama gitu ya. Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk di sesi tanya jawab bersama Dokter Ani kali ini dari Mama Eka di Murung Pudak, Dok. Katanya selamat siang, saya Eka. Saya punya anak perempuan katanya usia 14 tahun. Apakah normal misalnya ada perubahan mood pada anak-anak remaja labil dan sering marah-marah, Dok? Kapan katanya harus khawatir? Terima kasih. Anak 14 tahun sering marah-marah ya? Iya, labil katanya, Dok. Iya. Apakah kapan harus khawatir melihat kondisi anak tersebut? Kapan harus khawatir? Itu apa ya maksudnya? Dilihat dari kesehariannya ya. Ini perlu ditelusuri, ini labilnya apakah ke semua orang atau ke orang tertentu maksudnya apakah hanya di rumah atau di luar rumah pun juga melakukan hal itu gitu ya. Kadang beberapa itu hanya orang tertentu kayak gitu ya. Jadi perlu itu dilihat dulu apakah misalnya hanya di rumah atau juga di luar rumah kayak gitu ya. Yang berikutnya lagi, apakah ini sampai mengganggu interaksi tadi yang saya sebutkan, mengganggu interaksi dia. Jadi maksudnya sampai dia sulit bersosialisasi ya, artinya banyak orang menghindari dia karena emosinya kayak gitu ya. Maksudnya tidak hanya si ibu nih yang merasakan ini, maksudnya orang lain pun menghindari dia karena kelabilannya tadi kayak gitu. Itu juga penting dilihat kayak gitu. Yang berikutnya lagi, apakah dia dengan emosinya itu juga berdampak ke dirinya. Jadi dia misalnya karena dia kesulitan, mungkin ya maksudnya kesulitan mengendalikan emosi sampai dia akhirnya menyakiti dirinya kayak gitu ya, menyakiti dirinya ataupun menyakiti orang lain kayak gitu. Jadi misalnya labil sambil merusak barang kayak gitu ya, labil sambil memukul orang lain kayak gitu ya. Penting dilihat di sini. Terus juga penting lihat durasinya, sudah berapa lama nih kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi, apakah dengan kelabilannya ini juga menyebabkan gangguan di pendidikan dia? Ya, jadi misalnya dia jadi prestasinya menurun, tidak bisa mengikuti pelajaran ya, atau misalnya jadi sering bolos. Nah, jadi mempengaruhi di pendidikannya ya. Jadi misalnya itu, jadi maksudnya gurunya pun kesulitan atau dia malah sekolah, maksudnya tidak mau ke sekolah di situ. Jadi penting di situ melihat prestasinya atau pendidikannya kayak gitu ya. Terjadi penurunan, terjadi masalah di pendidikannya karena emosi labilnya tadi. Nah, yang berikutnya lagi perlu ditelusuri nih, ada apa dia sampai labil kayak gitu ya. Jadi apakah karena ada keinginannya yang tidak bisa saat ini tertunda dipenuhi ya, atau mungkin dari komunikasi kah, mungkin misalnya komunikasi orang tua dan anak seperti apa kayak gitu. Di situ penting kayak gitu ya. Jadi kalau saya sih maksudnya yang tanda sesegera mungkin dibawa ke profesional kalau memang dari emosinya itu tadi ada dampak menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. Jadi biasanya nih kalau beberapa kasus yang sering saya temui, umur 14 tahun itu selain emosi labil sudah mulai self-harm, barcode kayak gitu ya, maksudnya ini. Jadi atau maksudnya beberapa kali sudah dengan emosi labilnya dia putus asa sampai berpikir untuk bunuh diri. Nah, di situ biasanya sih sambil labilnya tadi, tolong orang tua sedikit aware untuk mengecek tubuh anaknya, sudah adakah kayak lebam atau luka-luka. Kadang tidak hanya ini ya, kadang misalnya mencabut rambut. Sebenarnya itu biasanya itu karena dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kayak gitu ya. Di situ itu sih tanda yang sesegera mungkin dibawa ke profesional. Kalau dari emosi labilnya tadi sudah ada kecenderungan dia melukai dirinya dan mau melukai orang lain kayak gitu. Gitu. Baiklah, semoga terjawab ya Mama Eka. Dan Dok, terakhir nih Dok, apa pesan untuk masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya gejala awal gangguan jiwa dan pentingnya kesehatan jiwa secara umum? Pesan kepada masyarakat. Nah,
Jadi gangguan jiwa ini kasat mata itu yang penting ya. Jadi maksudnya kalau secara fisik baik nih, secara rupa baik ya, karena konsep orang di sini kan yang namanya sakit itu lumpuh, tidak berdaya. Nah, sedangkan gangguan jiwa ini tidak terlihat secara nyata, karena yang terganggu tadi kan pikiran tidak terlihat, perasaan juga tidak terlihat, mungkin perilaku yang terlihat kayak gitu kan. Nah, jadi tapi kalau sudah berdampak ke interaksi sosial, ya, ke produktivitas, ke hal merawat diri, ya, itu sesegera mungkinlah minta pertolongan. Tidak harus langsung ke psikiater atau psikolog. Kalau memang maksudnya perlu akses, masih ada stigma, boleh dulu ke saran saya tadi ke puskesmas untuk menjawab screening tadi ya. Di situ terbukti, maksudnya itu bukti bahwa oh aku mengalami gangguan jiwa atau tidak kayak gitu ya. Pertanyaannya sederhana kayak gitu. Tapi di situ bukti gitu, dan di situ ya maksudnya yang menyadarkan lah kita untuk oh aku harus minta pertolongan kayak gitu. Itu jadi gangguan jiwa itu tidak terlihat, tapi kalau sudah berdampak nyata jangan ragu dan jangan malu untuk minta pertolongan gitu, agar dari yang gejalanya ringan tidak berubah menjadi berat, dari yang maksudnya masih bisa dibantu mungkin tanpa obat, bisa sesegera mungkin lah agar tidak berdampak yang lebih parah atau lebih buruk ke dirinya ataupun ke orang lain gitu. Itu sih pesan saya. Oke, untuk keluarga mungkin dok, orang-orang sekitar yang misalnya ada salah satu keluarganya yang menderita, apakah ada pesan juga dok? Untuk keluarganya saran saya sih maksudnya jangan ragu dan jangan malu untuk membawa anggota keluarganya ke dokter jiwa. Maksudnya tidak semua orang ke dokter jiwa itu maksudnya tanda kutip ya, maksudnya yang sudah gila atau gimana ya, maksudnya yang sudah jadi ODGJ atau gimana kayak gitu. Yang banyak sekarang maksudnya di poli saya ya, maksudnya yang masih dari sulit tidur seminggu sudah datang kayak gitu ya. Jadi maksudnya kalau masih berpikir stigma kalau ke dokter jiwa itu yang sudah ngamuk, sudah ngamuk, sudah yang enggak pakai baju atau itu malah sedikit kayak gitu. Ya, sekarang sudah banyak yang mulai terbuka dok ya, yang maksudnya sudah banyak ibu-ibu muda yang membawa anaknya yang remaja yang seperti kasus tadi sudah datang ke poli jiwa kayak gitu. Dan di poli jiwa juga tidak sepenuhnya yang datang langsung obat kayak gitu. Ya, kadang dulu dok. Ya, kadang hanya curhat kayak gitu ya. Kadang beberapa masalahnya pasien datang yaitu tadi, maksudnya sini kan stigmanya adalah kalau membawa ke poli jiwa berarti sudah sakit jiwa. Maksudnya sakit jiwanya dalam artian tanda kutip yang sudah aneh-aneh, perilaku aneh. Sebenarnya sekarang maksudnya kalau bisa dilihat maksudnya yang nunggu itu yang maksudnya baik fisiknya, tapi memang secara pikiran dia sudah berpikir ingin menyakiti anak. Secara perasaan mungkin dia sedih berkepanjangan atau cemas berkepanjangan kayak gitu ya. Dan beberapa bisa sembuh dalam waktu singkat karena sedini mungkin kayak gitu. Kadang pun beberapa tanpa obat karena mungkin kesulitan menghadapi masalah terbaru misalnya. Jadi kami kadang profesional itu mungkin melihat masalah itu bisa dari sudut pandang yang lain. Nah di situ jadi kalau saya sih untuk anggota keluarganya ya jangan ragu atau jangan malu lah untuk membawa ke profesional kayak gitu. Maksudnya boleh psikolog, boleh psikiater kayak gitu. Atau kalau misalnya ke puskes aja untuk di screening kayak gitu supaya tidak terlambat dan supaya tidak berdampak buruk atau berdampak yang lebih parah lah atau lebih buruk di keluarga. Itu sih pesan saya, jangan ragu, jangan malu kayak gitu. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat ditolong ya, semakin besar tingkat kesembuhannya dan semakin pendek masa pengobatannya. Sekali. Wow, penjelasan yang luar biasa sekali dari Dokter Ani, dan terima kasih dok, waktu juga yang memisahkan kita ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Ani tadi bisa kita terima dan ada manfaatnya juga buat diri kita dan orang lain tentu saja. Dan harus lebih aware dok ya terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar
terutama masalah kejiwaan. Sekali lagi terima kasih dok sudah berhadir dan semoga penjelasan tadi bisa kita terima dengan baik ya. Dan Rina, di program Pepadahan Dokter cukup sampai di sini, kita berjumpa di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.